Saudara-saudaraku, jamaah DKM, Masjid BNN, dan juga para jamaah yang lain yang ikut bergabung pada kesempatan siang hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam suasana yang berbeda tentunya, ya, di dalam syiar dakwah. Dan ini merupakan pengalaman pertama kali saya, ya, dalam menyampaikan dakwah seperti ini. Jadi mohon dimaklumi jikalau memang rada sedikit ikut karena memang berbeda dengan seperti biasanya. Bahkan saya melihat berbeda dengan syuting sekalipun, karena kalau bicara syuting ya, kita langsung dengan kamera, kita tidak melihat orang. Sedangkan di sini kita melihat beberapa teman bahkan gitu kan, dipantengin muka kita gitu kan sama ketua DKM dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ini pengalaman yang unik dari hikmah adanya pandemi ya, COVID-19 ini. Kita berdakwah di rumah saja, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, pada kesempatan kali ini tema yang Anda coba angkat adalah merupakan tema yang sebetulnya sudah Anda jadikan satu buah buku ya di tulisan saya, dan alhamdulillah sebetulnya sudah habis terjual itu, yaitu tema dengan judul ikutin Allah aja, ya, ikutin Allah aja. Ini kalimat simple yang saya memang buat sendiri untuk menjadi awalnya motivasi diri saya sendiri, gitu loh ya. Dan bahasanya juga kalau kita bisa lihat, ya kan, itu bahasa yang memang bukan bahasa Indonesia baik dan benar kalau dibilang, tapi bahasanya lebih kepada bahasa Betawi, ikutin Allah aja gitu kan. Sedangkan bahasa Indonesia kan ikuti Allah saja maksudnya. Tetapi itu menjadi sebuah kata yang sekali lagi sebetulnya memotivasi kita, mendorong kita agar kita kembali dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seyakin-yakinnya di balik kata tersebut, bahwa segala apapun yang memang kita hadapi di dalam dunia ini, musibah, ujian, cobaan, dan selain sebagainya, itu pasti akan ada jalan keluarnya, dan pasti akan ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa? Karena memang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi mencoba untuk memberikan kepada kita itu peringatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah sezolim apa yang kita pikir, gitu kan. Dalam pengertian bahwa kadang ada sebagian orang berpikir seperti ini ketika dia diberikan ujian, ya Allah kok gini amat ya, kan ada yang model kayak gitu ya, orang kok saya dikasihnya begini, udah dapat ujian seperti ini, dapat lagi kayak begini, ya Allah jangan gini-gini amat, ngapak bahasa Betawi gitu kan. Nah sebetulnya itu sadar tidak sadar telah berbuat suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menzolimi kita, padahal pada hakikatnya tidaklah seperti itu, gitu loh. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menzolimi kita. Bahkan dengan adanya seperti itu, ada sebuah hikmah yang sangat besar, ada pelajaran yang sangat besar bagi kita sebagai hamba-hamba. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam hadits qudsi ini kepada kita semua ini, ana inda zanni abdi, aku itu tergantung daripada prasangka hambaku. Jadi sejauh mana itu prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau prasangka kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh prasangka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan hadir pada kita. Tapi kalau misalkan kita juga sudah antipati, kita kemudian sudah nyerah, kita sudah putus asa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hadir di tengah-tengah kita, dan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak akan bisa membantu kita. Kenapa nggak bisa bantu? Karena kita sendirinya yang nutup. Karena kita sendirinya yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutin Allah aja merupakan sebuah sikap gitu kan, yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman dalam menyikapi apapun yang dia hadapi. Toh kenapa seperti itu? Sebab orang-orang yang beriman itu kan memang yakin gitu ya kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatunya, ya pasti akan ada yang namanya pelajaran untuk si hamba. Kembali aja dah kita kepada apa? Kepada rukun iman, ya kan? Rukun iman kita ada 6. Yang terakhir percaya kepada qada dan qadar, kan gitu ya. Jangan sampai kemudian di saat kita mendapatkan takdir yang enak, kita nerima dengan lapang dada. Tapi ketika kita mendapatkan takdir yang syar, gitu, maka kita tidak menerimanya. Padahal dua-duanya menjadi bagian daripada iman tersebut. Antu'mina billahi wa malaikatihi, ya kan, dan seterusnya itu sampai terakhir pokoknya wabil qadari syarrihi khairihi wa syarrihi. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan takdir yang baik maupun yang buruk, dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya kemudian dikatakan ikutin Allah Subhanahu wa taala. Pahit pasti, sulit iya, nggak enak, wajar, manusiawi ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang memang tidak diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena sesuatu hal yang nggak enak, musibah, bencana, segala macam sama hawa nafsu kita juga pasti akan tertolak gitu kan. Hal-hal yang memang tidak enak tersebut akan membuat kita sedikit berontak. Tapi bagi orang-orang yang punya iman, ini akan menjadi sebuah rem yang baik. Ketika mendapatkan musibah, orang yang kita cintai misalkan kehilangan, gitu kan, baik dalam bentuk mereka meninggalkan kita umpamanya, atau kemudian dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala umpamanya. Kadang-kadang keimanan kita diuji akan takdir Allah yang baik dan buruk di sana. Berapa banyak orang yang kemudian betul-betul alhamdulillah bersabar, tapi banyak juga yang akhirnya galau, ya. Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya akan kembali menyampaikan bahwa akan ada situasi dan kondisi yang membuat kita teruji dari sisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah gariskan kepada kita. Betapa tidak orang tua yang kita cintai, orang tua yang kita sayangi, dan kalau orang tua bilang masih demen-demennya, masih enak-enaknya, masih sayang-sayangnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk mengambil daripada sisi baik. Dan karena memang pasti itu adalah yang terbaik. Kita tidak bisa mengikuti apa mau kita sebagai orang yang beriman gitu. Tapi kita harus mengikuti apa mau Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan atau mengirodahkan sesuatu, maka pasti jadi. Maka ada satu kata, anta turid, antum turid, ana turid, ana urid, wallahu mayurid. Ente punya mau, kalian punya mau, kita punya mau, aku punya mau, tapi kalau Allah yang sudah punya mau, maka semua kemauan tadi akan kembali kepada kemauan Allah, dan Allah lah kemauannya yang akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak gitu kan akan satu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan jadi
maka jadilah itu semuanya. Sehingga bagi orang-orang yang beriman lagi-lagi, kalau kita tahu dan kita yakin seperti itu, toh pasti kejadian Allah yang akan terjadi kok. Toh pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala mau akan menjadi sebuah kenyataan. Loh, kenapa kemudian pada akhirnya kita mencoba untuk menolak? Percuma gitu. Sehingga pada akhirnya kembalikan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohonlah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas diri kita manakala kemudian kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Katakanlah apa? Sudah diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Apabila kita mendapatkan daripada musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah sesungguhnya kami adalah dari Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi model macam yang kayak begini juga, usaha pasti perlu. Ya kan? Berapa banyak orang-orang yang lantaran pandemi COVID-19 itu stresnya luar biasa, betul nggak? Ya. Banyak orang-orang yang lupa sebetulnya akan imannya, hanya memakai logikanya, dan nggak sedikit yang akhirnya sibuk menyalahkan orang lain. Ya. Sibuknya menyalahkan keluar, dia tidak kemudian mencoba untuk memperkuat di dalam dirinya. Dalam kondisi yang seperti ini, umpamanya nih gara-gara ini sini begini nih, COVID jadi begini, miskin gue nih, kerjaan kagak punya, bla 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 dan sebagainya. Padahal selama kita hidup di alam dunia ini, sehebat apapun wabah, bencana dan musibah, kalau Allah Ta'ala tentuin kita masih hidup, pasti rezekinya bakal ada. Nggak mungkin enggak. Bahkan rezeki tersebut kadang nyampe tanpa kita cari. Subhanallah ini teman-teman semua. Makanya ada kalimat kan, rezeki ngerti alamat kita, kita nggak ngerti alamat rezeki, gitu kan? Kita mah disuruh nyari doang, kan gitu ya? Disuruh nyari, kewajibannya itu kita. Tapi lempengan dapat apa kagak rezeki, itu urusan Allah. Karena kewajiban kita disuruh mencari. Dapat tidaknya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ditentukan oleh Allah untuk dapat rezeki, Allah enggak harus nyuruh kita nyari. Ini bahasa saya mudah-mudahan enggak belibet ya, teman-teman ya. Loh, kenapa gitu? Gitu kan? Karena memang pada faktanya seperti itu. Berapa banyak orang yang nyari nafkah keluar gitu kan. Dari pagi hingga sore, kadang kita tanya, berapa mang pendapatan hari ini? Gitu kan. Aduh, Masya Allah hari ini boro-boro saya dapat 1. Gitu kan. Yang manggil juga kagak, subhanallah. Giliran nyari deh. Jangankan ada yang beli, manggil aja enggak katanya. Tapi ketika dia pulang, ternyata ada orang yang kemudian datang menghantarkan rezeki untuk dirinya. Subhanallah. Sehingga yang namanya rezeki adalah merupakan sebuah jatah. Nah, sikap bagi orang-orang yang beriman dalam kondisi pandemi yang seperti ini adalah berusaha semaksimal untuk mencari rezeki dengan cara apapun yang dia mampu dan dia bisa. Itu merupakan suatu hal yang baik dan bagus bagi orang yang beriman. Tapi ketika kemudian kesulitan tersebut membuat kekurangan, ya kan? Dari sebelumnya kita dapat yang namanya rezeki, alhamdulillah, kan gitu kan? Sekarang ibaratnya rada berkurang, maka syukuri itu, maka terima itu, gitu kan? Kenapa? Karena memang itulah jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti takarannya udah ada buat kita. Cuman mungkin ada bedanya, yang kemarin lebih banyak, kan gitu ya. Kalau yang sekarang rada kurangan, tapi kan poinnya satu, masih hidup dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Sebab yang namanya bicara rezeki sekarang mah umum. Bukan yang namanya sekedar orang-orang di luar sana saja.
ustadz juga kena imbas. Ya kan? Contoh umpamanya jadwal-jadwal kita ya, ini bukan ngeluh nih Ustaz kenapa jadi curhat di sini. Enggak. Tapi merupakan contoh buat kita gitu kan. Ya, yang kemarin jadwal rojab kita banyak, kemudian jadwal yang namanya masuk tawakufan tuh orang mau manggil ceramah banyak kan gitu ya. Dibatalin semua sama panitia. Masuk yang namanya bulan Ramadan itu juga udah masuk tuh kajian di sono secara langsung gitu kan. Enggak seperti ini gitu kan. Ya, semuanya dibatalkan. Tapi bagaimana kemudian kita menyikapi? Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ikutin Allah Subhanahu wa taala aja sehingga pada akhirnya Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Yang penting adalah kita kemudian juga sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah semaksimal yang kita mampu, semaksimal yang kita bisa, karena dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan daripada janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menyalahi daripada janji-janji yang telah Allah taala keluarkan. Apa poin yang kemudian menjadi kekuatan pada kita selaku orang-orang beriman, ya, yaitu salah satu ayat yang harus sama kita ketahui dan juga kita betul-betul tanamkan di dalam diri kita. Allah berjanji sama kita. Allah sebetulnya sudah menjamin kepada kita apapun itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Wa may yattaqillah, kata Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, wa may yattaqillah, dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, masya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar baginya. Makanya ini merupakan syarat, jawab syarat. Wa may yattaqillah, ya, dan siapa orang yang bertakwa, yaj'al lahu, ini jawab syaratnya, yaj'al lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar. Artinya jawab syarat maksudnya adalah syaratnya dulu jalanin, baru kemudian jawabnya akan terlaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau segala sesuatunya mudah, segala sesuatunya punya jalan keluar, segala sesuatunya mau dibantu sama Allah, syaratnya jalanin. Apa itu syaratnya? Takwa. Bagaimana itu takwa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabin nawahi. Yaitu melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada segala larangannya. Minimal mastata'tum, ittaqillah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu yang kita bisa. Kan ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ya. Tapi ada ayat yang mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Minimal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita, melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi daripada segala larangannya, ya, menjalankan segala macam perintahnya. Ketika kita semua sudah jalankan itu, maka dengan sendirinya insya Allah yaj'al lahu makhraja, maka akan tercapai daripada jalan keluar yang kita inginkan. Dan wa may yatawakkal 'ala Allah wa yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa orang yang sudah bertakwa kemudian dia bertawakal kepada Allah. Ini takwa, tawakal nggak bisa dapat dipisahin teman-teman semuanya, ya. Bahwa orang yang bertakwa udah otomatis tawakal. Nah, kalau sudah bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, Allah yang akan mencukupkan daripada kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka Allah Subhanahu wa taala maha segala sesuatu, maha berkuasa,
Dan kita sebagai orang-orang yang beriman tidak perlu takut dari apapun yang ada di hadapan kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita. Kesimpulan, apapun yang kemudian kita hadapin, kalau kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dibalik daripada moto ini yaitu ikutin Allah aja, insya Allah semuanya akan didapatkan hikmah, pelajaran, jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala insya Allah pula akan ridho kepada kita sebagai hamba-hambanya. Amin, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anda rasa itu prolog dan apa yang bisa Anda sampaikan secara singkat dari tema kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi untuk kita dalam menghadapi apapun juga, untuk mengembalikannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ustadz, syukran jazakallah. Masya Allah, luar biasa kita pada siang hari ini di tanggal 22 Ramadan tentang ikutin Allah aja gitu ya. Tapi bahasa barunya ikutin Allah aja gitu ya, Ustadz. Tapi Masya Allah kita sayangnya buku yang sudah diterbitkan kita belum dapat kesempatan nih bisa melihat, mudah-mudahan dicetak oleh penerbit ya Ustadz ya. Iya siap. Nanti sehingga kita dapat bisa insya Allah. Baik, mudah-mudahan kita bisa lebih luas lagi. Tapi yang utama pada saat ini kita adalah bisa berkomunikasi dengan Ustadz di sini, dan tentunya para jamaah juga akan banyak yang ingin menyampaikan. Karena ini temanya luar biasa, ikutin Allah itu luar biasa, mudah diucapkan, tapi dipraktikkan ketika adalah dan musibah itu menjadi berat, seperti yang Ustadz tadi sampaikan. Baik, Ustadz, kami persilakan, mungkin ada jamaah, dan kesempatan pertama mungkin kami sampaikan kepada Bapak Ketua DKM Masjid At-Taubah, Ayahanda Pak Haji Anjan Putra, kami persilakan. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sehat. Alhamdulillah motivasinya pada hari ini kami dapat lagi ini ya. Ya, ikuti Allah saja, betul sekali. Nah, ini mungkin yang saya tanyakan, Ustadz, tadi disampaikan Allah menjamin apapun terhadap umatnya. Satu hal juga, kalau bertakwa semampu kita. Duduk. Maksud saya, yang saya tanyakan, bertakwa semampu kita itu batasannya sampai di mana, Ustaz? Ya, batasannya sampai di mana? Terus ini mungkin dikaitkan juga, saya juga tadi pagi dapat share-sharean juga ini. Mungkin Ustaz tahu namanya dari Jack Ma. Jack Ma, pengusaha yang sukses. Ini ceritanya gini, tahun ini jangan cerita untung atau rugi, ya, karena orang bisnis ini. Untung atau rugi. Utamakan bisa hidup dan berkembang. Harus mikir cara bagaimana bisa hidup. Tahun ini adalah tahun pelindung nyawa. Jika kamu bisa bertahan hidupmu, kamu sudah untung. Nah, ini dikaitkan mungkin dengan tadi yang Ustadz sampaikan, sepertinya ada nyambungnya kalau kita dari segi agama dan bagaimana menguatkan kita kepada Allah. Nah, kalau ini kan bicara kaitannya dengan bisnis. Demikian Ustadz yang kami tanyakan kaitannya dengan bertakwa semampu kita. Ini batasannya sampai di mana? Nah, begitu juga ini menjelang sudah Lailatul Qadar sampai di mana kita ini, karena biasanya kita kalau Qiyamul Lail ini kan di masjid biasanya jam 9 sudah ke masjid ngumpul sampai menjelang sahur, tapi sekarang ini di rumah. Ya, kalau di rumah suasananya sudah beda. Sedikit mungkin dengan keluarga saja kan godaan-godaan untuk ngantuknya ini lebih kuat ini Ustaz. Demikian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok? Tafadhol Ustaz, direspon dahulu dari Ayahanda Anjan Putra sebagai Ketua DKM. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih kepada Ayahanda Bapak Anjan yang sudah memberikan pertanyaannya kepada kita semua. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya akan mencoba untuk menjawab. Bahwa yang pertama yang tadi disampaikan pertanyaan oleh Ayah adalah tentang batasan takwa, di mana tentu saja bahwa kita sama tahu setiap daripada yang namanya manusia itu mempunyai makomnya tersendiri, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau misalkan saya pinjam kata makom, maksudnya makom ini bukan kuburan tetapi tingkatan gitu ya, dimana takwa daripada seorang rasul tentu berbeda dengan takwa seorang sahabat. Takwa seorang sahabat berbeda tentunya dengan tabi'in dan juga seterusnya ya, sehingga pada akhirnya kita ini sebetulnya disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, tahu betul bahwa kapasitas kita ini kadang nggak sama dengan yang lain. Umpama contoh, Nabi Muhammad SAW sholat tahajud gitu ya, itu bagi Nabi Muhammad wajib, dan Nabi Muhammad melaksanakan itu setiap hari. Maka kemudian maaf, kita ketika kita nengok diri kita sendiri, nggak mungkin dong apa yang Nabi Muhammad lakukan sedemikian rupa seperti itu sama dengan kita. Nah itu kan merupakan yang namanya ketakwaan yang sangat berbeda, sebetulnya jauh gitu loh. Tapi ya Allah Subhanahu Wa Taala justru di sini letak kasih sayangnya. Allah nggak minta ente kayak Nabi gitu. Allah nggak minta ente kayak orang-orang soleh, para wali-wali yang lain. Tapi apa yang ente lakukan semuanya itu diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dari apapun yang kita bisa, itu juga masuk dalam kategori takwa, masuk dalam kategori mastatoktum tadi. Sholat misalkan dari sisi ibadah secara ritual, sholat sunnah kita semalam hanya 2 rakaat, tapi dilakukan dengan istiqomah, itu masuk dalam kategori takwa. Terus kemudian kalau andai kata kita berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan dari sisi jabatan dunia kita, umpamanya teman-teman ini sedangkan yang ada dalam kumpulan badan narkotika dan narkoba ini menjadikan pekerjaannya sebagai sebuah ladang untuk beribadah kepada Allah, jadi juga bahkan daripada takwa tersebut gitu kan. Sehingga apapun bisa saja selama kita niatkan hal itu untuk bertakwa kepada Allah, dan itu bagian dari apa yang ada dalam kategori insya Allah ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampu yang kita bisa. Artinya akan sangat panjang ketika saya contohkan satu demi satu, tapi mudah-mudahan Ayahanda dan teman-teman juga bisa memahami dari jawaban yang Anda sampaikan ini tentang masalah takwa. Berkaitan juga dengan yang tadi Ayah tambahkan, Anda rasa itu hanya sebagai sebuah penambahan saja, betul adanya bahwa dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, gitu kan, artinya orang tersebut bisa dikatakan juga, atau bisa kita ambil pelajaran dari broadcast yang Ayah tadi sampaikan, kita ini sebenarnya juga lagi diajarkan tentang bersyukur gitu ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang ada. Sekarang kita lebih punya rasa terima kasih dalam kondisi yang seperti ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kita melihat banyak orang yang susah, tapi sebagian daripada kita masih bisa enak, nggak susah-susah amat kayak mereka. Itu yang pertama. Oleh karenanya nggak usah mikirin untung kayak kata tadi gitu. Tapi bisa bertahan aja udah bagus. Ini mengajarkan daripada sekaligus dalam kondisi yang seperti ini bisa adalah memupuk daripada rasa care, kepedulian kita antar sesama. Sehingga alhamdulillah berapa banyak teman-teman komunitas dan lain sebagainya yang bahu-membahu untuk membantu daripada pemerintah, membantu daripada orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan yang terakhir sebagai jawaban, adapun persoalan tentang Lailatul Qadar, karena situasi dan kondisi yang seperti ini, pahala untuk ganjaran tidak ada berubah bainal masjid wal bait, antara masjid maupun rumah ya, baik
yakni amma fil buyut wa imma fil masajid ma fi muskilah, sama aja artinya, mau di masjid-masjid, mau di mau di rumah-rumah. Dalam kondisi yang seperti ini itu sudah mempunyai pahala yang sama. Kenapa? Karena ada ilat. Artinya ilat apa? Yaitu sebab. Sebabnya apa? Ya pandemi ini. Kenapa? Karena kalaupun kagak ada pandemi juga nggak mungkin kita istilahkan nggak mau ke masjid. Tapi ketika kemudian ada pandemi ini, maka yang namanya iktikaf bisa pindah ke rumah, akan pindah ke rumah kita. Terus kemudian besok lagi Idul Fitri ini bisa pindah ke rumah. Bahkan kita sholat Idul Fitri, pengalaman bisa jadi pengalaman seumur-umur hidup nih dari kita nanti, ya. Ya, salah satu dari kita ada yang sholat sunnah Idul Fitri sendirian, baru pengalaman tahun ini insya Allah. Karena bisa juga dipindahkan di rumah dengan 3 orang jamaah, 1 imam, 4 orang. Boleh khutbah, boleh enggak. Kalau agak ada jamaahnya pun boleh sendirian juga. Pahalanya tetap sama enggak Ustaz? Sama. Begitupun dengan i'tikaf, gitu kan? Tadinya kita i'tikaf di rumah, i'tikaf di masjid, tapi kemudian kita i'tikaf di rumah. Yang penting adalah apa yang menjadi amaliyah itu yang jangan berubah. Di sana baca Quran, di rumah baca Quran perbanyak. Di sana zikir, di rumah zikir, gitu kan? Dan kemudian insya Allah perbanyaklah juga doa-doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada juga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Diperbanyak itu insya Allah kita mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Allah itu aja yang bisa Anda sampaikan ayah Anda, mudah-mudahan diterima. Dan terima kasih. Di tengah pandemi 19 ini memang biasa, itulah tema yang diambil oleh Ustadz yang ini luar biasa, ikut mungkin ada lain, mungkin di sini ada juga Bapak di dalam jamaah pengajian kita. Silakan Bapak, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu? Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Ya, singkat aja Ustadz, bagaimana menambah kecintaan kepada Allah dalam situasi yang sangat luar biasa ini. Terus terang saja saya di daerah Pak Ustadz di Purbalingga, jauh. Nah ini udah banyak stres, udah ada yang bunuh diri, ditambah lagi yang proses yang tahanan dikeluarkan sementara atau dibebaskan gitu. Ada pembunuhan, ada penculikan, penodongan, begal dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana sikap atau bagaimana menambah kecintaan kepada Allah supaya kita ini tenang, tentram. Caranya Ustaz. Makasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan yang menurut Anda juga sangat penting. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak Ayahanda Dirman yang telah menyampaikan pertanyaannya. Memang sama kita ketahui bahwa faktanya banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti apa disampaikan oleh Ayahanda Dirman. Kenapa itu bisa terjadi? Ini punya beberapa faktor ya. Salah satu faktor yang paling utama adalah kelemahan daripada iman itu sendiri. Ya. Dari mana kelemahan iman itu hadir? Karena ketidakfahaman akan agama. Sehingga tidak ada kemudian hal-hal yang membuat dirinya tersebut mempunyai kekuatan untuk menghadapi apa yang dihadapi oleh mereka sekarang ini atau oleh kita sekarang ini gitu. Loh kenapa seperti itu? Adanya ilmu sangat berpengaruh kepada apa yang membuat kita bersikap kepada sesuatu yang kita dapatkan ya. Contoh,
Kenapa kemudian para nabi bahkan Nabi kita Muhammad SAW sekalipun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui, memahami, ya, dari kisah-kisah orang-orang yang soleh dahulu. Ini kan sebagai sebuah ilmu juga nih, pengetahuan namanya, ya, di mana orang-orang yang terdahulu tersebut mendapatkan berbagai macam banyak ujian, rintangan, cobaan, tantangan, halangan, tetapi mereka tetap tangguh dan sabar. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW dikisahkan tuh tentang kisah-kisah mereka, orang-orang soleh, para nabi yang terdahulu. Untuk apa? Allah bilang liyusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan daripada hatimu wahai Muhammad. Subhanallah. Artinya kalau seorang nabi saja masih Allah Subhanahu Wa Taala berikan pengetahuan cerita, kisah-kisah, sejarah orang-orang yang mulia pada saat itu untuk memperkuat daripada kita dalam menghadapi apapun dari perjuangan ini, apapun yang kita hadapi di alam dunia ini. Nabi saja seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Pasti kita harusnya lebih membutuhkan. Nah, sedangkan membaca, mengetahui, itu kan proses belajar, begitu. Nah, kenapa banyak orang-orang yang sedemikian rupa tadi? Karena dia tidak banyak memahami literatur keilmuan dari agama, termasuk di dalamnya itu tentang sejarah-sejarah orang-orang soleh tadi. Sehingga pada akhirnya dia tidak mempunyai kekuatan dan power di dalam dirinya. Maka bagaimana kemudian caranya? Kembali, yaitu banyak mengkaji daripada ilmu, banyak mengkaji daripada kisah-kisah orang soleh, mengkaji daripada Al-Quran, dalam proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan seperti itu Allah Taala akan turunkan daripada layyinah, ketenangan di dalam hati kita, baik dengan cara ilmu pengetahuan seperti tadi, itu, ya, ataupun dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala menyampaikan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita bisa menjadi tenang. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Shadaqallahul azim. Yaitu mohonlah pertolongan kepada Allah bis sabri, dengan sikap sabar, wassalah, dan juga salat kepada Allah. Sabar dan salat digandengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi dua. Dan subhanallahnya lagi, orang-orang yang bersabar digandengkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita mencoba melakukan ini semuanya, insya Allah akan bertambah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan semakin kuat pula kita menghadapi berbagai macam persoalan demi persoalan, termasuk apa yang sekarang ini sedang kita hadapi. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang lain juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terus terang kita sedih ketika mendengarkan sikap-sikap mereka, gitu kan. Betul, ada yang bunuh diri hanya karena apa? Hanya karena pekerjaannya tidak ada lagi, diberhentikan, di PHK. Seakan-akan yang memberikan rezeki itu adalah bosnya. Padahal itu hanya salah satu sebab orang yang beriman tidak akan pernah melakukan hal yang sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka yakin Allah lah yang memberikan rizki, ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada yang melata di atas permukaan dunia ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala tetap berikan rezekinya. Para pemirsa dari YouTube dimanapun Anda berada, saya tekankan kepada antum semuanya, yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Yang penting adalah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal yang kita bisa, lalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua nih jalan keluar dari musibah yang ada pada kesempatan kali ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu aja yang bisa Anda jawab. Ayah Anda Dirman, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagi yang lain.
Baik, syukran Ustadz. Afwan tadi jaringan di saya agak terputus. Syukran juga Pak Sudirman telah menyambung tadi untuk pertanyaan. Mungkin tadi kami memberikan kesempatan pada Pak Direktur. Di sini ada Pak Direktur Bapak Muhammad Jupri, Direktur Peran Serta Deputi Pemberdayaan Masyarakat. Selamat Bapak, silakan Bapak. Tadi saya mendengar belum terlalu banyak ya Pak Ustadz ya, kajian-kajian dari Pak Ustadz ya. Kalau tidak salah saya menangkap sedikit gitu ya. Kalau takwa itu memang melaksanakan perintah Allah ya Pak Ustadz. Kemudian meninggalkan seluruh larangan. Kemudian di sini dikaitkan dengan situasi COVID ini Pak Ustadz, di mana virus ini memang Allah memperingatkan pada umat manusia ya, bahwa umat manusia itu supaya bertakwa untuk lebih dekat kepada Allah Maha Pencipta, bertakwa untuk menjalankan perintah-perintahnya gitu ya. Nah kemudian dari pemerintah sendiri menyikapi ada pembatasan-pembatasan ya Pak Ustadz ya. Malahan kalau tidak salah ya, Allah juga telah menutup semua pintu ya, baik pintu kerja, pintu tempat ibadah, pintu mungkin segala sesuatu kecuali adalah pintu taubat katanya begitu ya Pak Ustadz. Nah di sekarang umat Islam itu kegiatan memakmurkan masjid memang di situ sudah tidak ada lagi gitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin perlu ada kajian-kajian mungkin dari para ulama ya Pak Ustadz, para ustadz, para ulama ya kan, mungkin memberikan kajian kira-kira kalau memang seterusnya seperti ini. Wabah ini kan mungkin sudah, kalau menurut analisis ya, saya juga bukan dokter, bukan ahli kesehatan. Jadi mungkin setiap manusia ini punya virus gitu ya. Nah, suatu ketika mungkin pada saat kita tubuh kita lemah, virus ini masuk kan di dalam kita. Nah, kalau misalnya kegiatan ibadah yang sifatnya ya berjamaah ya, semua tertutup sampai saat ini, sampai kapan ya? Kemudian kalau tidak salah Pak Ustadz di Madura itu kalau tidak salah semua tempat ibadah jalan seperti biasa. Terus kemudian ininya yang terkena wabah virus cuma sedikit gitu ya. Hanya sekitar 9 orang gitu. 9 orang pun di Madura ada Bangkalan dan seterusnya. 1-2 saja gitu. Nah, apakah ini perlu Pak Ustadz memberikan masukan kepada pemerintah, kepada Satgas untuk bagaimana menyikapi virus ini, mungkin menyikapi seperti biasa namun kita jaga jarak dan sebagainya mungkin tetap ada gitu. Karena kalau seperti ini berlama-lama, ya kita ibadah di rumah ini kan tidak maksimal. Kata Pak Anjan tadi, ibadahnya tidak maksimal gitu ya. Sekarang yang mengumandangkan bacaan ayat Al-Quran, yang di masjid-masjid itu sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya mungkin di rumah ngaji masing-masing, ibadah masing-masing. Nah itu masukan saja Pak Ustadz ya. Mungkin bagaimana menyikapi hal ini secara kajian agama sehingga mungkin segera bisa diatasi gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza kepada Ayahanda Muhammad Jufri ya, yang telah memberikan sedikit gambarannya pula tentang apa yang terjadi pada kesempatan akhir-akhir ini mengenai wabah corona. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu begini, bahwa memang benar adanya bahwa wabah corona ini adalah merupakan satu pelajaran yang amat sangat besar bagi hamba-hamba Allah yang berfikir. Maka Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran itu, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, ya. Apakah mereka tidak berpikir, apakah mereka tidak punya akal, apakah mereka tidak bertadabburi. Subhanallah, luar biasa. Ayat-ayat seperti itu adalah ayat-ayat sindiran untuk kita menggunakan daripada akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kenapa saya sampaikan bahwa ini pelajaran yang amat sangat besar? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu fakta kepada kita di bawah contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maksudnya di bawah contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana nih? Ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Surat Al-Baqarah, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini kalimat luar biasa dalam Al-Quran Allah sampaikan. Ya. Sesungguhnya Allah itu tidak malu memberikan perumpamaan penciptaan tentang seekor nyamuk, kata Allah Subhanahu. Wa ma fawqaha, fama fawqaha, bahkan yang lebih rendah dari nyamuk. Maksudnya kenapa saya sampaikan ayat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala ngancurin daripada Namrud ya, itu dengan nyamuk. Nyamuk masih kelihatan, biar kata kecil itu masih kelihatan. Tapi Allah Ta'ala berikan umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini fama fauqaha, bahkan yang lebih rendah daripada nyamuk. Apa itu? Yaitu virus corona salah satu. Yang enggak kelihatan bentuknya dengan kasat mata, yang hanya berapa, apa itu hitungannya? Nanometer atau apa gitu, saya kurang paham gitu kan. Yang bentuknya sangat kecil sekali. Ditakuti oleh kita semua. Masya Allah. Ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang sangat luar biasa gitu. Musuh yang kagak kelihatan ditakutin. Masya Allah. Jadi Allah memberikan buat kita yang lebih rendah. Tapi sikap orang-orang beriman bagaimana? Allah terusin dalam ayat itu. Fa'ammal ladzina ya faya'lamuna annahu fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman itu yakin gitu kan, bahwa memang walaupun kelihatannya kecil nyamuk atau bahkan lebih kecil daripada nyamuk, itu semuanya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi mereka patut mengambil daripada pelajaran, lalu kemudian dijadikan di dalam hidup dan kehidupannya untuk dipakai agar mampu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir yang ada banyak ngegerutu sifatnya kalau di situ. Sedangkan orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang berkata, "Madza aradallahu bihadza mathalan?" Apa sih maunya Allah dengan semua perumpamaan ini? Tidak memberikan daripada jalan keluar, tidak memberikan daripada solusi, tapi mencari-cari daripada kesalahan demi kesalahan, lalu terus menggerutu dan menggerutu. Itulah ciri-ciri orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama yang ingin Anda sampaikan sebagai sebuah kesimpulan bahwa wabah ini memang benar adanya merupakan teguran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menyikapinya, itu yang Anda tangkap dari ayahanda Muhammad Jufri. Karena kalau berlama-lama seperti ini, maka akan sangat berbahaya dan bisa pula menimbulkan mudarat-mudarat yang lebih besar. Itu yang Anda tangkap dari ayahanda Muhammad Jufri, dan saya setuju itu. Oleh karenanya sekarang bayangkan sudah ada berita dari WHO gitu ya. Mudah-mudahan berita itu benar gitu ya. Bahwa WHO kemudian memberikan sebuah arahan kepada kita saat sekarang ini harus sudah mulai terbiasa untuk hidup berdampingan dengan corona. Masya Allah. Ya, karena memang corona ini akan lama hidup berdampingan dengan kita. Nah, sehingga harus ada cara lagi gitu kan, kembali untuk mengatur masyarakat kita hidup berdampingan dengan corona. Betul. Dan pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur hal itu semua agar baik dan benar, sehingga kita bisa menjalani kehidupan seperti biasa normal, walaupun kita tahu kita hidup berdampingan dengan corona itu tersebut gitu loh. Karena sebab kalau misalkan memang begini terus, memang akan menjadi masalah demi masalah yang
akan lebih sulit saya rasa untuk diselesaikan, ya, karena menyangkut daripada yang namanya kehidupan ekonomi ke depan dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan ya yang namanya pemerintah bisa bekerja sama dengan kita, lalu kemudian juga dengan UII, dengan ulama-ulama, bahkan seperti saya misalnya yang artinya sebagai bagian daripada dai yang bisa nanti memberikan arahan-arahan kepada masyarakat. Dan sebetulnya insya Allah bagi kita sendiri sebagai umat Islam sebetulnya sudah ada yang namanya pencegah sebetulnya, insya Allah saya yakin. Yaitu dengan cara apa? Kita diajarkan dalam agama kita tentang toharoh. Babut toharoh itu dalam ilmu fikih ditaruh di bab yang paling pertama. Gitu. Ini saking yang namanya kita itu betul-betul memperhatikan daripada kebersihan. Kalau umat Islam menjaga daripada kebersihan, sholat 5 waktu dengan baik dan benar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ini akan menjadi senjata yang ampuh buat kita, walaupun kita hidup berdampingan dengan corona sekalipun. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikutinya dengan baik dan benar, dan bisa dijalankan juga dengan baik dan benar insya Allah. Itu aja mungkin yang bisa Anda sampaikan dari pertanyaan Ayahanda Muhammad Jufri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan moderator. Baik, Masya Allah Ustadz, luar biasa. Dan kita sepertinya memang harus siap hidup berdampingan dengan corona. Tapi banyak manfaat tentunya hikmah di balik pandemi ini. Salah satunya ya pertemuan siang ini dengan Ustadz sekarang ini bisa kita bertatap muka walaupun lewat virtual Ustadz. Mungkin biasanya lewat TV, televisi kita lihat nonton Ustadz, nah sekarang kita bisa lihat interaksi. Bahkan para ayahanda tadi, para Bapak Direktur, Bapak Muhammad Jufri sudah menanyakan, Bapak Ketua DKM juga sudah bertanya, dan Ketua dari Kepala BNNK Purbalingga tadi Pak Sudirman juga bertanya. Baik, mungkin mohon maaf, mungkin waktu sudah 1 jam kita bersama di dalam pengajian online Masjid At-Taubah. Luar biasa, banyak pelajaran yang kita dapat ambil pada siang hari ini, bagaimana kita harus memotivasi diri kita, ikutin Allah aja. Sebagai penutup, kami akan banyak pandemi ini cepat berakhir, Ramadan yang luar biasa ini. Fadhal Ustaz, sebelum kita mendoakan doa kafaratul majelis. Ya, baca doa ya. Tadi ya, pimpin doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terima kasih banyak ya Allah atas segala nikmat yang telah kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, kami sebagai hamba-Mu banyak dosa, banyak alfa, banyak lupa ya Allah. Maka Engkaulah yang Maha Pengampun ya Allah atas segala dosa-dosa dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini ya Allah, sebagaimana Engkau mengetahui karena memang itu merupakan daripada takdir dan iradahmu ya Allah. Kami masih tetap ya Allah mencoba untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan kasih sayangmu dan kasih sayang dengan cintamu ya Allah, dengan sifat rahmanmu dan rahimmu ya Allah, dan serta rahmatmu ya Allah, kami berharap ya Allah ya Arhamar Rahimin, hilangkanlah ya Allah wabah yang ada di negeri kami tercinta ini ya Allah. Kasihani kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, pandang mereka ya Allah, orang-orang yang selalu senantiasa berharap kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, banyak di antara mereka ya Allah ingin berkumpul dengan keluarganya ya Allah. Banyak di antara kami ya Allah ingin Amin ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jika wabah ini ya Allah belum engkau angkat ya Allah, kapan kami akan berkumpul bersama? Amin ya Allah. Hidup normal ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sedangkan yang mampu untuk mengangkat daripada wabah ini, menghilangkan ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah, karena dengan wabah ini engkau berikan karena dosa-dosa kami ya Allah, karena kealfaan kami ya Allah.
ampun kepada Engkau ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Engkau berikan hidayah ya Allah. Engkau berikan petunjuk selalu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, untuk senantiasa sayang dan cinta kepada rakyat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, dari sini Allah, hamba memohon pula kepada Engkau ya Allah. Engkau berikan ilmu yang bermanfaat untuk kami dan kajian pada kesempatan kami ini ya Allah, sehingga menjadi amal yang soleh buat kami ya Allah, dan menjadi bekal kami kelak di akhirat ya Allah. Amin ya Allah. Engkau ya Rabbana ya Arhamar. Allah berikan kesehatan kepada kami semua ya Allah, yang hadir ya Allah, yang mengikuti daripada kajian ini ya Allah. Berikan ya Allah Amin. yang umur ya Allah, keberkahan dunia dan akhirat, rezeki yang berlimpah, dan berikan ketenangan batin ya Allah di dalam hidup kami semua ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Salawat dan salam ya Allah sampaikan kepada kami Nabi kami tercinta ya Allah, Nabi kami tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ustaz, syukran jazakallah khairan katsir atas tausiah dan doa penutup dalam kajian kali ini. Tentunya kami berharap para jamaah juga nanti kembali untuk hadir di pengajian online Masjid At-Taubah yang berikutnya. Baiklah, marilah kita tutup di sini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.